Terima kasih. Mungkin orang-orang juga tadi kita juga rencanakan kita cuma satu solusi melakukan aksi. Mungkin berdasarkan donasi-donasi mereka yang disampaikan oleh teman-teman tadi, yang pertama mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan pengawasan dan evaluasi perizinan perkebunan tambahan di Kalimantan Barat bersama orang-orang asing. Mereka hina saya, mereka bikin saya menderita. Kalau Anda diperlakukan seperti apa yang mereka perlakukan kepada saya, apakah kawan-kawan diam saja? Nama saya Papua. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kalau saya tidak lupa, atau kalau masih ada, saya baca. Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Maka oleh sebab itu, segala bentuk penjajahan harus dihapus dari muka bumi. Nama saya Papua. Saya bukan satu suku, tapi satu bangsa. Terima kasih. Ayo, next. Lanjut. Kawan, tadi sempat teman kita dari Papua sudah menyampaikan bagaimana kondisi HAM yang ada di Papua, dan di sini kita juga menuntut untuk bagaimana pemerintah Indonesia untuk membebaskan tahanan politik Papua, kawan-kawan. Karena banyak tahanan politik Papua yang kemudian salah tangkap dan mereka adalah aktivis yang hanya menyampaikan pendapat di muka umum dan kemudian ditangkap dianggap sebagai teroris, kawan-kawan. Itu kondisi di Papua. Bagaimana dengan kondisi di Kalimantan Barat, kawan-kawan? Di bulan Juni kemarin, ketika kita melakukan aksi di sini juga terkait pelemahan KPK, kawan-kawan. Beberapa teman-teman kita kemudian mendapatkan peretasan. Mereka diteror melalui telepon dan pesan, kawan-kawan. Itu juga merupakan salah satu pengekangan dan pembungkaman terhadap kawan-kawan aktivis, kawan-kawan. Kita menjadi takut. Anak-anak muda menjadi tidak peduli. Karena mereka dianggap ketika menyampaikan pendapat, mereka ditodong. Ketika menyampaikan pendapat, mereka kemudian diretas. Itu adalah kondisi yang terjadi di Indonesia, kawan-kawan. Mungkin hanya itu harapan saya. Kemudian kita juga menuntut di sini untuk hentikan buzzer atas dasar apapun itu. Kita meminta untuk hentikan buzzer atas dasar sebagai alat demokrasi yang palsu, kawan-kawan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Jauh ya sebagai manusia, tapi jika kita menganggap kita adalah saudara sebangsa setanah air, harapannya kita jangan diam dengan kondisi di Papua. Tegaklah atas nama kemanusiaan melihat kondisi-kondisi di Papua saat ini. Teman-teman, ada lagi berhubung waktu kita juga sudah menjelang pukul 5. Jika tidak ada, udah, ya silakan. Mungkin ini orasi terakhir. Habis itu kita akan membacakan beberapa. Tes. Oke. Selamat sore semuanya. Hidup korban. Hidup korban. Jangan diam. Oke, terima kasih.
mungkin dari tadi kita sudah membahas terkait kondisi Papua, kemudian kita juga membahas terkait kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dari saya ingin ketika kita berbicara soal hak asasi manusia, hari ini kebetulan bertepatan dengan hari anti korupsi dan kemudian kita menjelang besok 10 Desember itu hari hak asasi manusia. Maka ketika kita berbicara soal hak asasi manusia, maka ada hak kebebasan berekspresi dan hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka publik. Dan itu dijamin di dalam kovenan internasional, hak sipil dan politik, dan juga di Indonesia juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terkait kebebasan berekspresi sendiri, Amnesty mencatat di tahun 2020 kemarin ada 119 kasus kriminalisasi yang dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Apa kegiatan dan tujuan pada sore hari ini, Bang? Kegiatannya dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Ayo kawan-kawan silahkan. dan Hari HAM Internasional. Setelah ini kita lanjutkan Kita ingin menyuarakan foto terkait bersama. kondisi di Kalimantan Barat dan Indonesia terutama. Jadi Oke, Mas, suara Pak. itu adalah bentuk Oke, keresahan kita kita kondisi foto. terhadap kondisi korupsi Jadi foto kita membelakangi HAM Ibu Lis. di Kalimantan Barat dan Indonesia. Ada nggak tuntutan yang dari abang nih dari kegiatan ini? Kita punya 7 tuntutan. Terutama juga melihat kondisi regional terutama di Kalimantan Barat serta Indonesia gitu. Terutama kalau tuntutan pertama itu terkait kita ingin Jadi pemerintah kawan-kawan, Kalimantan kita Barat informasi bahkan pusat membelakangi Ibu Lis. mengevaluasi perizinan tambang perkebunan segala macamnya. Kemudian karena berkaca pada kondisi ekologis kita sehabis banjir kemarin, jadi hal itu perlu benar-benar dilakukan evaluasi. Ayo kawan-kawan Setidaknya semua. kita ingin di masa depan kita sebagai masyarakat menikmati lingkungan yang baik, tidak dengan sungai-sungai yang kotor ataupun udara-udara yang kotor, tapi bagaimana ke depannya generasi muda bisa menikmati hal itu. Selain itu, kita juga menuntut pemerintah untuk menciptakan kondisi Kalimantan Barat yang damai, toleran, inklusif, karena berkaca pada kasus kejadian di Sintang ada persekusi dan diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah. Kita nggak ingin terjadi itu di Sintang. Kita sebagai generasi muda merupakan orang yang ingin kedamaian. Selain itu kita juga ingin beritahukan hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis atau pegiat HAM yang menyuarakan keresahan gitu ya, menyampaikan pendapat. Biasanya ada bentuk persekusi atau teror yang dialami teman-teman. Selain itu, kita juga terkait isu Papua, kita menuntut bahwasanya pendekatan kemanusiaan harus dilakukan di Papua dan kita tidak ingin pendekatan militer yang digunakan, karena ketika pendekatan militer digunakan hasilnya cuma terbuangnya nyawa. Kita ingin pendekatan kemanusiaan yang digunakan, dan juga kita menyuarakan bebaskan tahanan politik Papua karena mereka hanya menyuarakan pendapat. Dan kita juga ingin meminta pemerintah untuk segera menghentikan segala bentuk perampasan lahan masyarakat atas nama pembangunan, dan juga meminta kepada pemerintah untuk segera laksanakan reforma agraria